Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Salman Fatih Sirot selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, kami dari The Coaches dengan saya Zahra Aulia Rahmani selaku CEO dan COO, Intan Febrianti selaku CTO, Keila Farilia selaku CFO, dan Hasna Gania selaku CMO. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil evaluasi kinerja bisnis kami. The Classmate adalah platform layanan les privat yang berfokus pada siswa SD hingga SMA. Kami menyadari bahwa bimbingan belajar konvensional seringkali kaku. Oleh karena itu, The Classmate hadir dengan pendekatan personalized mentoring. Kami menawarkan sistem belajar made to order atau sesuai permintaan dengan suasana belajar layaknya teman, sehingga siswa merasa nyaman namun materi tetap disampaikan dengan efektif. Selanjutnya, mari kita masuk ke lingkup evaluasi. Untuk mendapatkan gambaran kinerja bisnis yang utuh, kami telah menetapkan periode evaluasi yang komprehensif selama kurang lebih 5 minggu, dimulai dari tanggal 4 Desember 2025, diakhiri 11 Januari 2026. Strategi dual momentum. Kami secara strategis memilih rentang waktu ini untuk menguji ketahanan bisnis di Classmate di dua kondisi pasar berbeda. Pertama, pada fase 1 Desember, kami menargetkan siswa yang sedang menghadapi ujian akhir semester. Adanya lonjakan permintaan mendadak atau panic buying untuk sesi belajar intensif. Fase kedua, pada Januari, ini adalah momentum semester baru. Kami melanjutkan pencatatan hingga 11 Januari 2026 untuk melihat apakah permintaan tetap ada setelah liburan usai, saat siswa bersiap masuk sekolah kembali. Ini penting untuk membuktikan bahwa bisnis kami memiliki potensi keberlanjutan atau sustainability di awal semester baru. Selama periode tersebut, kami fokus melakukan validasi pasar melalui penjualan langsung atau direct sales dan pencatatan transaksi secara disiplin. Selanjutnya, kita bedah datanya secara mendalam melalui dashboard kinerja bisnis berikut ini. Di dashboard ini, kita melihat kinerja The Classmate pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026. Dalam sekitar 39 hari dari 13 transaksi, kami membukukan pendapatan Rp790.000 dengan laba bersih Rp550.000. Margin keuntungan kami mencapai 69,6% yang menunjukkan operasional berjalan sangat efisien. Pada grafik tren harian, transaksi mulai meningkat di pertengahan Desember saat fase ujian. Lonjakan terbesar terjadi di awal Januari dengan puncak pendapatan pada 8 Januari 2026 yang hampir Rp180.000, yang menunjukkan permintaan les justru makin tinggi setelah masa ujian. Dari sisi kategori, SMA menjadi kontribusi utama. Pendapatan dari SMA lebih dari Rp600.000 dengan laba sekitar Rp430.000. Kategori SD berkontribusi sekitar Rp150.000, sementara SMP masih relatif kecil. Selanjutnya ada saluran dan pelanggan. Saat ini 66% transaksi masih terjadi secara offline atau tatap muka karena bisnis ini jasanya pendidikan yang sangat bergantung pada kepercayaan. Kemudian 34% transaksinya ini sudah masuk melalui WhatsApp. Dengan ini proses digitalisasi pesanan kami mulai diterima oleh pelanggan. Dan kami juga mengapresiasi loyalitas pelanggan. Dari data ini terbukti bahwa Muhammad Hairul Azam sebagai top customer dengan total transaksi Rp300.000. Hal ini dapat menjaga pelanggan tetap kembali menggunakan layanan kami. Kami kembalikan ke PowerPoint. Selanjutnya ada insight dan evaluasi singkat. Apa sih yang sudah berhasil? Yang pertama ini fokus pada momen ujian akhir semester dan awal semester adalah keputusan yang tepat. Kami tidak perlu mengeluarkan biaya iklan besar karena hadir saat siswa benar-benar membutuhkan bantuan belajar. Kemudian dengan margin bersih hampir 70%, bisnis ini tergolong sangat sehat. Hal ini didukung oleh biaya operasional yang ringan dan tidak berat. Kemudian ada tantangan utama, yaitu 66 transaksi masih bergantung pada pertemuan tatap muka. Supaya bisnis ini berkembang lebih besar, kami tidak bisa terus bergantung pada relasi pertemanan saja. Kami memerlukan jangkauan orang yang belum mengenal kami, lalu mengubah mereka melalui WhatsApp dan media sosial menjadi pelanggan yang percaya dan loyal. Oke, pelajaran terpenting yang kami ambil dari proses ini adalah trust is the new currency. Di bisnis pendidikan, orang tua tidak membeli jam belajar, tapi membeli rasa aman dan masa depan anak. Penjualan tertinggi kami datang pada rekomendasi. Ini mengajarkan kami bahwa menjaga kualitas satu sesi mengajar jauh lebih berdampak daripada membuat 1.000 brosur. Selanjutnya, kesimpulannya sebagai penutup, perjalanan The Classmate menunjukkan transformasi dari sebuah ide menjadi bisnis, tervalidasi menghasilkan profit dan memberi dampak nyata bagi siswa. Meski revenue Rp790.000 dan profit Rp550.000 masih relatif kecil, capaian ini menjadi bukti kemampuan tim dalam mengolah bisnis secara menyeluruh. Dengan fondasi yang kuat, kami siap mengalangkah ke level berikutnya dan memperluas pasar SMP dan SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya.
Terima kasih kepada Bapak dosen atas bimbingannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Coaches pamit undur diri. The classmates learn together, grow together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.